dirinya harapan, ada pada dirinya juga al-khauf, rasa takut. Makanya ini memberikan dan mendatangkan keselamatan. Orang-orang yang dekat kepada Allah tidak ada pada dirinya dua sifat ini, mesti ada pada dirinya, ya. Inilah diantara kondisi dan keadaan para penempuh jalan Allah, sehingga orang-orang yang tidak memiliki dua sifat ini, tidak ada sifat harap berharap, tidak ada sifat atau rasa takut pada dirinya, justru itu akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila menimbulkan kegembiraan, kalanya di dalam diri kita ini ada rasa bahagia, ya, maka dinamakan harapan. Dan ternyata harapan itu kegembiraan hati karena menantikan sesuatu yang dia sukai, yang dicintai, maka itu dinamakan harapan. Kita ini semua menunggu, menanti. Apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan, sehingga itu masuk ke dalam arti ar-roja, harapan. Tentunya surga. Ya. Kalau udah dengar penantian tentang berita surga, apalagi kalau sampai dijadikan Allah penghuni surga, mendengarnya saja bagaimana perasaan kita, hati kita? Bahagia, senang, ya kan? Senang kita kalau seandainya bisa mendapatkan atau diwujudkan Allah apa yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan. Nah, menunggu itu namanya harapan. Kalau dia membahagiakan hati orang yang menunggu ini tadi, gembira dia punya hati. Akan tetapi sesuatu yang dicintai, yang disukai harus punya sebab. Maksudnya bagaimana? Contoh tadi kita gembira hati kalau menjadi penghuni surga, sehingga kegembiraan di hati kita itu adalah sebuah harapan, betul-betul dijadikan penghuni surga. Nah, untuk mendapatkan dan mewujudkan harapan tadi, itu ada sebab yang harus kita lakukan. Tidak mungkin orang masuk ke dalam surga tanpa melakukan sebab. Nanti dijelaskan di sini kalau tidak ada sebab tidak dia lakukan. Ya. Kita pengen masuk surga, maka Allah siapkan caranya. Nabi bilang dalam hadis, surga itu diliputi apa yang tidak disukai. Neraka itu diliputi dengan syahwat hawa nafsu. Ya. Dan di akhirat ada surga dan neraka. Orang pengen masuk surga. Karena itu kabar yang membuat hati gembira menjadi penghuni surga. Nah, untuk mewujudkan itu harapan kegembiraan tadi, padahal belum masih di dunia, masih hidup, belum juga melihat surga, gak pernah. Cuma kita sebatas mendengar, sampai ke sana apalagi. Nah, tapi saat mendengar itu hati itu bahagia. Nah, untuk bisa sampai dan terwujud kebahagiaan hati yang belum terasa, belum bisa dirasakan, ya, bahagia yang sebenarnya itu, harus kita melakukan sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Artinya memenuhi harapan kita menjadi penghuni surga. Apa itu yang kita lakukan? Nah, itulah sebab namanya.
Ya, itu namanya sebab. Atau kita contohkan dalam urusan duniawi, belum urusan duniawi nih. Kalau Anda menjadi orang kaya, pengen jadi orang kaya, pengen banyak harta, ya, dengan cara yang halal. Mencari harta, dapat harta banyak itu kalau dengan cara yang haram sebentar tuh dapat. Tapi kalau dengan cara yang halal, yang diridhoi Allah, pengen jadi kaya, kaya raya, tentunya dengan keberkahan di dalamnya. Supaya apa? Ada contohnya tadi yang dibahas oleh Syarsyad, supaya bisa bersedekah, bantu orang, ya, syiar agama. Hartanya itu dia gunakan, fungsikan, cara mensyukurinya dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Nah, untuk menjadi kaya, mendengarnya saja, kalau udah menghayal dengan banyak harta kekayaan dan difungsikan dengan semestinya, itu udah bikin hati gembira, bahagia tuh ya, senang hatinya, berandai-andai, kalau andai-andai. Bisakah terwujud itu? Bisa. Bagaimana? Cari sebab. Ambil sebab. Dapatkan sebab. Apa diantaranya? Kamu harus bekerja keras. Kamu harus cerdas di dalam memutarkan perekonomian. Kamu harus mengerti supaya kamu tidak tertipu. Kamu masuk dan terjun ke dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan. Tapi jika kamu berhasil, yang kamu pikirkan tadi belum terwujud, itu bisa terwujud dengan kerja keras, dengan berusaha mencari yang halal. Tapi kalau tidak ada sebab, dia tidak mau mengambil sebab, pengen kaya, tidak mengambil sebab, itu bukan harapan namanya, karena tidak menimbulkan kebahagiaan dengan mengingatnya, memikirkannya, terlintas pengen jadi seperti orang kaya, tapi tidak dia ambil sebab. Nah, ini dikatakan Imam Ghazali namanya at-tamanni, berangan-angan, ya. Cuma berangan-angan, kayak gitu surga tadi. Pengen menjadi ahlul jannah, ya harus dapetin sebab, cari sebab. Karena dengan kita memikirkan keadaan, suasana di dalam surga itu udah buat kita bahagia. Itu namanya harapan. Harapan ini, kata Imam Ghazali, harus mempunyai sebab. Kalau tidak ada sebab, itu namanya angan-angan. Ya, kalau tidak ada sebab yang menjadikan kita mengingatnya, memikirkannya itu menjadi bahagia. Kalau seandainya memikirkannya itu justru membuat hati kita gelisah, tidak nyaman, itu memikirkan sesuatu tapi kita dibuatnya tidak nyaman, ya. Itu berita tidak baik, apa namanya ya, kan ada satu istilah dalam Ihya itu, kalau memikirkan sesuatu yang membuat saat memikirkannya itu bahagia, itulah yang dinamakan ar-raja, harapan, atau ar-raja atau tawaggo'an, ya. Tawaggo', raja, bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Nah, karena masih sebatas harapan, sehingga dia menjadikan sebab, mengambil sebab. Dengan dia mengambil sebab dan mendapatkan, melakukan sebab, itu bisa terjadi harapan yang diharapkan. Bila mana sebagian besar sebabnya telah terjadi, maka tepatlah dinamakan itu harapan. Nanti ketika kita rajin sholat, rajin ibadah, taat,
Itu sebab semua itu. Maka yang membuat kita bahagia saat kita memikirkan surga, berharap itu bisa terjadi. Dan taat itu cara kita mendapatkan rahmat. Yang dengan rahmat itulah Allah mengantarkan hambanya ke dalam surga. Maka tepatlah dinamakan apabila masih menunggu, sedangkan sebabnya telah lenyap. Ini namanya menunggu tadi. Sebab nggak ada, nunggu aja. Bagaimana orang bisa sukses kalau dia tidak kerja keras, tidak berusaha? Nunggu doang, pengen kaya nunggu gitu. Nah, itulah namanya apa itu? Namanya angan-angan ya. Gurur, lebih tepatnya rugi. Ya, dia merugi. Apabila sama terjadinya sebab-sebab dengan ketiadaannya. Sebabnya ada, tapi tidak dia lakukan. Sebab sudah ada, tapi tidak dia lakukan, maka lebih tepat dinamakan berangan-angan. Tapi kalau yang dinamakan gurur merugi, sebabnya ada, tapi sudah lewat. Sebabnya ada, sudah lewat, tidak bisa lagi dia lakukan. Nah, ini namanya rugi. Sebabnya ada, masih bisa dia lakukan, tapi tidak dilakukan. Ini namanya angan-angan. Sebabnya ada, belum dia lakukan, dan ini namanya harapan. Dan harapan itu tidak akan terwujud kecuali yang ada di hadapannya dari sebab tersebut dia lakukan terlebih dahulu. Ada kesempatan untuk kita. Ini kesempatan selalu dibukakan sama Allah untuk kita dari apa yang kita harapkan, merasakan nikmat surga, betul-betul diwujudkan sama Allah. Sebabnya itu selalu ada, belum kita lakukan. Sebab kita masuk surga, diantaranya sholat subuh, sudah disiapkan sama Allah, cuma belum masuk aja waktunya. Jangan nanti ketika sudah tiba waktunya nggak dilakukan, ditinggalkan sebab sampai habis waktu subuh. Nah, ini namanya gurur, merugi nih orang. Tapi kalau sebab itu dia lakukan, timbul harapan ya. Dengan sebab sholat subuh, sholat duhur 5 waktu, dengan sebab baca Quran, dengan sebab majelis ta'lim. Ini contoh yang real ya, nyata ya. Ini majelis ta'lim yang kita hadir ini adalah sebab untuk terwujudnya apa yang kita harapkan. Kita mengharap dunia, maka dikatakan Imam Ghazali harus ada sebab. Sebabnya apa? Ini salah satunya. Dan kita sekarang telah mengambil sebab itu. Ketika sebabnya sudah kita lakukan, kita ambil, maka ada harapan tersebut bisa terwujud. Tapi kalau majelisnya sudah habis nih, udah pada bubar balik, itu namanya gurur, rugi. Kenapa? Ketika sebabnya ada, tapi tidak diambil, nggak dilakukan sama dia, sampai lenyap, sudah lewat waktunya. Orang-orang yang memahami tentang hati telah mengetahui bahwa dunia adalah akhirat. Dunia adalah akhirat. Maksudnya bagaimana? Orang yang mempunyai hati, dia memahami kalau dunia ini adalah akhirat. Tidak ada gunanya kalau sudah meninggalkan dunia. Ini udah di akhirat. Ente baru mau berbuat amal-amal penghuni surga, nggak ada gunanya. Makanya orang yang memiliki hati dan memahami akhirat itu saat dia masih hidup di dunia, dia udah paham. Setelah dunia akhirat, di akhirat ada surga, ada neraka. Ya. Maka kesempatan masih hidup di dunia inilah dia maksimalkan, digunakan dengan baik. Dia ikutin perintah Allah, dia laksanakan apa yang Allah perintahkan. Yang dilarang Allah dia jauhi, yang diharamkan oleh Allah tidak dilakukannya, karena masih ada di dunia, masih hidup. Makanya dikatakan Ghazali di sini, orang yang paham tentang hati telah mengetahui. Artinya kalau punya hati, punya iman di dalam hati kita, dia tahu dunia ini adalah akhirat bagi kita orang yang beriman. Untuk apa? Memperbanyak
amal kebaikan, melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Makanya dunia itu adalah akhirat. Mazra'ah. Nah, Nabi dalam hadis mengatakan dunia ini mazra'ah, ya, tempat bercocok tanam. Disinilah kesempatannya waktu masih hidup di dunia. Banyak-banyak dia beribadah, menjalankan perintah Allah. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak beriman, maka dunia ini udah dikatakan surga buat dia. Ya, bagi orang yang tidak beriman, dunia ini udah dikatakan surga. Tapi bagi orang yang beriman, dunia ini sudah menjadi akhiratnya ketika dia faham, lalu dia menjadikan dunia ini ladang untuk beramal. Tapi nanti di akhirat baru dia dapatkan surganya. Dia udah ciptakan akhirat di dunia dengan berbanyak buat kebaikan, melakukan perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Ya, ditambah dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adalah perumpamaan hati seperti bumi, kata Imam Ghazalinya. Hati itu diibaratkan bumi, iman seperti benih ya, di dalamnya. Sedangkan ketaatan berlangsung seperti menyirami air dan mengelola tanah serta memberinya pupuk. Hati ini seperti bumi. Iman itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu seperti benih. Iman adalah benih. Ketaatan kita waktu masih hidup di dunia seperti kita memupuki benih tersebut, menyiraminya, menghindarinya dari hama, menjauhkan dia dari tikus misalnya, supaya benihnya tumbuh dengan baik. Itulah gambaran orang yang beriman di dunia ini. Taat, berarti dia telah sedang merawat imannya, benih yang ditanam tadi. Menjauhi maksiat, berarti dia sedang merawat benih iman yang sudah dia tanam. Nanti di akhirat dia panen. Itu yang dimaksudkan Nabi, ad-dunya mazra'ah. Dunia ini ladang, sawah, tempat bercocok tanam. Untuk akhirat, untuk kita mendapatkan apa yang sudah Allah siapkan di akhirat. Tapi hati yang tertutup karena di dalamnya penuh dengan urusan duniawi, beda sudah keadaannya. Mau ente kasih pupuk yang bagus, mau disirami sekalipun, benihnya tidak akan pernah tumbuh dengan baik. Benihnya tidak bakal tumbuh dengan hasil yang diharapkan. Walaupun dia tumbuh, tapi mungkin tidak berbuah. Tanaman yang benih yang ditanam tidak berbuah. Sebabnya dia punya hatinya penuh dengan perkara duniawi. Kalau orang udah perkaranya duniawi, tertutup pada dirinya urusan ukhrawi. Samet, sibuk dia sama dunia, bagaimana dia mau ingat akhirat? Kalaupun ingat sama akhirat cuma sekedar jangan enggak deh gitu. Enggak juga diperindahnya perkara-perkara akhirat. Formalitas doang jadinya. Karena sudah habis dengan urusan duniawi. Keadaan seperti itu kadang-kadang didapatkan oleh kita manusia ketika sudah kita punya tubuh ini tidak mampu lagi. Udah tua,
ya, umurnya udah 40 ke atas, ya kalau dia masih mau berpikir, masih ingat akhiratnya, 50 ke atas, apalagi udah 60-an, baru dia mikir, ya Allah apa bekalannya di akhirat, baru dia mau timbul semangatnya. Andai dia punya pemikiran seperti itu di masa mudanya, luar biasa, menguntungkan bagi dia di masa tuanya. Waktu masih muda dia semangat untuk menuntut ilmu, kalau sudah tua susah, mau naik motor susah, keluar dikit kena angin balik kerok-kerokan. Akhirnya banyak yang terlewatkan. Tapi di masa muda dia sudah banyak menanam benih dan merawatnya dengan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau hatinya sudah ditutup dengan keduniawian, akhiratnya bakal luput. Sama seperti di sini digambarkan, ngasih benihnya di tanah yang gersang, benihnya tidak tumbuh. Sedangkan hari kiamat adalah panen. Nah, akhirat itu tempatnya kita panen. Kerjaan yang paling membosankan, menjenuhkan itu kan menunggu. Paling jenuh itu nunggu. Atau itu gajinya besar, tapi nunggu gitu. Nggak ngapa-ngapain. Makanya kita di dunia ini menunggu akhirat itu kadang bikin jenuh. Dikasihlah hiburan sama Allah. Ya. Hiburan kita apa? Hiburan kita dengan melakukan hal yang baik, silaturahim, ya, bukan yang menghabiskan umur kita sia-sia, foya-foya, habisnya di situ. Bukan itu hiburan. Ya, menunggu itu ada pekerjaan yang paling bikin jenuh, sehingga bahasa dalam Al-Quran itu perihal yang ada dalam dunia itu sendiri disebut perhiasan, ya. Permainan. Tapi tempat juga yang melalaikan. Itu gambaran dunia. Jadi tidak akan dia bisa panen, jangankan panen, tumbuh saja benihnya kagak dari tanamannya, kecuali dari benih iman. Dan jarang tumbuh iman bila disertai hati yang kotor dan akhlak yang buruk. Yakni iman punya tapi akhlaknya buruk, hatinya kotor, tidak juga membuahkan hasil. Tidak akan membuahkan hasil di akhirat. Makanya Nabi mengatakan nanti ada orang yang di dalam hatinya punya iman dan dia terakhir dikeluarkan dari neraka karena punya iman, karena masih ada iman. Kalau udah nggak ada iman itu yang jadi masalah. Ada iman masuk ke dalam neraka, ya, karena di waktu hidup di dunia walaupun dia beriman tapi dia tidak melakukan perintah, justru melazimkan diri terhadap yang dilarang. Imannya masih dijaga sama Allah. Nah, ini harus dicuci bersih dulu nih. Siapa nama satu orang katakan Nabi terakhir keluar dari neraka, lupa saya. Ada satu orang nanti kata Nabi dikeluarkan, kalau sudah dia yang keluar dari neraka maka tidak ada lagi di dalam neraka itu kecuali yang isinya hanya orang-orang yang tidak beriman. Nah, baru di situ nanti pintu neraka ditutup, pintu surga setelah ini hamba Allah masuk ditutup, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi yang dimasukkan dan tersiksa karena di dalam hati orang itu masih ada iman. Tetap aja lah enak. Ya Allah bihusnul khatimah. Mudah-mudahan yang enak itu masuk tanpa dihisap. Ya Allah jadikan kita termasuk insyaallah. 12 shaf pada hari kiamat, 70 shaf.
sepertiganya masuk ke surga tanpa dihisab. Walaupun dihisab, hisabnya ringan, formalitas lagi gitu. Lah masuk gitu. Tidak detail, detailnya yang bahaya. Alhamdulillah, kalau udah hisabnya detail itu yang bahaya. Yang indah dan cantik itu bagi kita orang yang beriman jika akhlaknya baik, bagus. Walaupun dia beriman tapi kotor hati dan akhlaknya buruk, rugi ke dianya. Ya, rugi di orangnya tersebut meski dia beriman, karena cerminan orang yang beriman itu sejatinya hatinya selalu dia jaga. Akhlak perangai keseharian dia tidak keluar yang baik, yang tidak baik, yang buruk, enggak. Akhlak mulutnya bagus, akhlak tangannya bagus, akhlak pandangan matanya bagus, akhlak telinganya bagus, akhlak perutnya bagus, akhlak kemaluan bagus, semuanya berakhlak. Mulutnya berakhlak, enggak ngomong yang mendatangkan dosa. Telinganya berakhlak, enggak mendengarkan yang mendatangkan dosa. Perutnya berakhlak, enggak masuk makan minuman yang mendatangkan dosa. Yang jelas halalnya. Kemaluannya berakhlak, artinya tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa. Dan semua itu dimaksimalkan. Menjaga pandangan, maksimalkan supaya tidak pandangan itu menyebabkan dosa. Ya, anggota tubuhnya berakhlak. Nah, itu ciri-ciri hatinya juga baik, bagus hati orang. Allah ja'alna minhum. Allah jadikan kita punya hati akhlak kita bagus. Sebuah benih tidak tumbuh di tanah yang gersang. Meskipun benihnya bagus, tanahnya yang enggak bagus. Siapa yang mempunyai sebab berupa tanah yang baik, air, pupuk dan pembersihan tanah, lalu menebarkan benih yang baik, kemudian menanti panen, seraya mengharapkan karunia Allah, nggak ada petir yang nyamber, kagak ada keburukan-keburukan yang merusak, tikus nggak ada, hama nggak ada, belalang kagak ada, apapun yang bisa merusak, maka inilah yang dinamakan harapan. Ya. Harapan itu apa yang kita tanam, hasilnya membuat kita tersenyum bahagia. Benihnya bagus, tanahnya bagus, dirawat, disiram, kemungkinan panennya membuat kamu tersenyum padahal belum panen. Tapi dilihat dari sebab tanahnya bagus, peralatannya memadai, pupuknya, airnya ada, hama nggak ada. Kamu ahli pertanian nih, pasti ngerti kan? Dari tanah subur nggak subur kamu tahu. Terus dari hamanya bagaimana, banyak atau tidak. Terus pupuk ada atau tidak, kualitasnya bagaimana, kamu bisa tahu. Bahkan kamu bisa menggambarkan, menghayal lah, bahasanya menghayal. Andai aku tanam ini benih, maka akan menghasilkan buah yang luar biasa. Kalau dijual banyak yang suka, nikmat rasanya, menguntungkan, ya, menghasilkan banyak uang. Itu belum kamu tanam, tapi kamu sudah mengetahui tanahnya bagus, pupuknya ada, jalur airnya bagus, hama kemungkinan tidak ada. Padahal baru menghayal timbul bahagia. Nah, itu harapan. Ya. Ini dunia lahannya, iman benihnya, taat kepada Allah adalah cara aku menjaga daripada itu semua. Maka hayalan kamu, kalau Allah dengan izin Allah dimasukkan ke dalam surga, mengingat surga aja udah bahagia. Itulah namanya harapan.
Tapi tetap kembali lagi, harapan tersebut tidak terwujud kecuali dengan sebab. Ya. Jadi ada tiga, ada ilmu, ada sebab, ada perbuatan, pengamalan maksudnya. Ilmu yang memberitahukan kepada kita, pengamalan, praktek, dia menjadi penunjuk arah dan jalannya. Amal ibadah itu adalah kendaraannya, maka sampailah manusia ini kepada tujuannya. Ilmu kagak ada, pengamalan enggak juga ada, taatnya banyak Allah siapin, enggak juga dilakukan. Nah itulah namanya angan-angan. Sama seperti orang yang berangan kaya tapi tidak mau bekerja, nggak mau bekerja keras, nggak mau berusaha, ya berangan-angan aja itu. Andai jika benih ditebar di tanah yang baik tetapi tidak berair dan mengharapkan panen karena mengandalkan air hujan, maka ini juga dinamakan angan-angan. Benihnya udah ditebar, tanahnya bagus, tapi mengharapkan hujan. Ya kalau hujannya turunnya setahun sekali, kan di sebagian daerah seperti itu, maka dia harus menyiapkan jalur irigasi dulu supaya ini tanaman benih ini kena air. Setiap hari dia butuh air, dia butuh saluran air, maka dibuatkan. Jangan mengandalkan turun hujan. Kalau tidak turun hujan, apa yang kamu harapkan itu tidak bisa dikatakan harapan. Kenapa? Untuk tumbuh saja kecil, apalagi berbuah. Dia mengandalkan cuma air hujan. Tapi kalau dia buat air sendiri, jalurnya betul, tersalurkan dengan maksimal ini benih, maka dia akan mendapatkan yang dia harapkan dan pantas dia berharap. Ya. Karena fasilitasnya komplit ada. Tapi yang ini namakan angan-angan walaupun tanahnya bagus. Walaupun tanahnya bagus, karena dia mengandalkan air hujan. Kalau turun air hujan, kalau tidak turun, kalaupun turun air hujan, apakah bisa jadi hujan itu membinasakan? Banjir disebabkannya. Berapa banyak ketika datang musim hujan, sawah padi itu amblas ditelannya semua. Jadi apa namanya? Danau. Jadi danau. Contohnya di salah satu tempat di daerah wilayah Sulawesi itu ada tuh. Ya, banjir rutin itu namanya. Sawah itu jadinya orang naik kapal, naik perahu. Saya itu sempat lempar umpan ke situ. Saya kira ada, ternyata bukan sawah, manalah ada ikan patin di situ. Makanya rumah di kampung itu kolong semua, karena mereka tahu ada namanya langganan banjir tiap tahun. Atau masih enggak sampai sekarang ini? Ketika tidak banjir, sawah jadinya terbuka luas. Itu di wilayah Sulawesi Selatan tuh. Tapi kalau sudah tidak datang musim hujan, tidak ada masa banjirnya, jadinya sawah, panen beras, padi, bagus-bagus semua, nikmat pemandangannya. Ya. Kalau lagi musim hujan, air meluap, nah, justru hujan itu bisa menghancurkan. Ada juga hujan yang bisa membuat yang kita tanam dari benih itu bagus. Semua ini adalah kiasan dalam ibadah, melakukan taat. Jangan ada riya di situ, jangan ada unsur ujub di situ. Membantu orang, jangan mengharapkan pujian di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu tujuannya hanya Dia semata, bukan selain Dia, Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa ma ya'mal faman kana yarju irja'na. Siapa yang mengharap
perjumpaan denganku maksudnya mendapatkan pahala dan ganjaran dariku, falyamal amalan sholih, hendaknya dia melakukan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, di dalam pengamalan jangan sekutukan selain aku, jangan ada sekutu selain aku. Hanya Allah, hanya Dia, hanya aku, kata Allah. Jadi aku memberikan apa yang kamu harapkan. Allah berikan kita pemahaman insya Allah. Ya, Allah jadikan kita sebaik-baik hamba yang menuntut ilmu di dalam mendengarkan apa yang kita pelajari bersama. Dan semoga Allah jadikan kita sebaik-baik penuntut ilmu yang mengamalkan apa yang kita pelajari insya Allah. Ya. Jadi jangan jadikan kita hamba yang selalu berangan, tapi hamba yang mempunyai harapan, yang punya selalu berharap, karena yang kamu gambarkan itu akan menimbulkan kebahagiaan di dalam hati. Ketika lahannya sudah ada, benihnya sudah ada, air semua sudah ada, jangan disia-siakan. Allah sudah siapkan ibadah, Allah sudah siapkan kebaikan, Allah sudah siapkan banyak ketaatan. Jangan disia-siakan, karena ini sebab untuk kita bisa mewujudkan harapan tadi. Ya, Allah berikan kita pemahaman insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La